Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum yang bernama kaum Samud. Kaum Samud terletak di kota Al-Hijr, yaitu di antara kota Madain Soleh. Yang disebutkan Madain Soleh adalah kota antara Madinah dan Syria. Kaum Samud merupakan kaum yang sangat subur, yang sangat makmur, yang sangat sejahtera kehidupannya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antara kebiasaan-kebiasaan kaum Samud, yang pertama, kaum Samud suka memotong batu-batuan di pegunungan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud kebiasaannya suka memotong batu-batuan di pegunungan. Lalu yang kedua, kebiasaan kaum Samud, kesejahteraan kaum Samud dibuktikan bahwa kaum Samud ini kehidupannya diantaranya bahwa peternakannya sangat banyak, kebun-kebunnya sangat indah, airnya mengalir sangat deras, sangat subur, sawah ladangnya sangat luas dan sangat subur. Intinya, kaum Samud ini merupakan kaum yang hidupnya sangat bahagia, makmur, sejahtera. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kaum Samud ini diberikan keberkahan, diberikan kehidupan makmur oleh Allah, diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kenyataannya kaum Samud ini mengingkari terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menyembah kepada berhala-berhala yang biasa mereka lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut para ahli sejarah, kaum Samud ini berada di sebagian bangsa Arab. Dan ada lagi yang mengatakan kaum Samud ini termasuk sebagiannya bangsa kaum Yahudi. Kaum Samud selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum Samud ini mengingkari kepada Allah, lalu Nabi Soleh alaihissalam mulai berdakwah kepada kaumnya, yang mana kaum Samud itu sendiri merupakan seketurunan, sedarah dengan Nabi Soleh alaihissalam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ila samuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud diutuslah saudara dari kaum Samud, seketurunan dari kaum Samud, yaitu yang bernama Soleh alaihissalam. Ketika Nabi Soleh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Soleh berkata, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah kalian untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkanlah kalian kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan kalian semuanya. Kalian bisa hidup makmur, kalian bisa hidup sejahtera, kalian bisa hidup bahagia, sawah kalian subur, peternakan kalian banyak, dan lain sebagainya. Itu merupakan karunia, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai kaumku, kata Nabi Soleh alaihissalam, tinggalkanlah berhala-berhala yang selama ini kalian sembah.
Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Lalu kaum Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud menjawab atas ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Wahai Saleh, engkau dari kecil merupakan dambaan kami semuanya. Engkau semenjak kecil, dari kecil merupakan orang yang sangat pandai, merupakan orang yang sangat tangkas, cerdas. Pendapatmu selalu tepat dan benar. Engkau yang kami harapkan ketika di suatu masa yang akan datang, engkau menjadi pemimpin di kaumku ini. Akan tetapi, ketika engkau sekarang mengajak kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami menyembah berhala-berhala yang biasa kami sembah, harapan kami sekarang sudah musnah. Harapan kami sekarang sudah meleset. Ketika kami berharap tadinya engkau akan menjadi pemimpin bagi kaum kami di kaum Samud ini, tapi sekarang kami akan mengingkari engkau. Kami tidak sedikit pun tidak akan melaksanakan, tidak akan mengikuti apa yang kau perintahkan untuk menyembah kepada Tuhanmu dan meninggalkan berhala-berhala yang biasa kami sembah. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berkata lagi kepada kaumnya, wahai kaumku, ketika engkau bersikukuh, berkeras hati untuk terus menyembah berhala-berhala yang selama ini kalian sembah, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada engkau, sesungguhnya suatu saat pasti Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian semuanya. Jawaban kaum Nabi Saleh alaihissalam terhadap dakwahnya Nabi Saleh mengatakan, wahai Saleh, jika memang engkau utusan Allah, jika memang engkau merupakan pesuruh Tuhanmu, coba buktikan kepada kami sekarang apa kehebatanmu, apa keluar biasaanmu dibandingkan dengan kami semuanya. Tantangan dari kaum Nabi Saleh ini dijawab oleh Nabi Saleh alaihissalam. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan sekarang? Berkatalah kaum Nabi Saleh, kaum Samud, wahai Saleh, jika engkau memang utusan Allah, utusan Tuhanmu, sekarang juga buktikan kepada kami semua ini. Itu lihat, ada sebuah batu yang besar. Coba engkau buktikan. Keluarkan unta di dalam batu tersebut, jika memang engkau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tantangan dari kaum Nabi Saleh, kaum Samud, diterima oleh Nabi Saleh alaihissalam. Baiklah kalau begitu, aku akan terima tantangan dari kalian. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam sebuah batu tersebut dikeluarkan seekor unta betina dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah dari batu tersebut seekor unta betina. Lalu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, merasakan kaget yang sangat luar biasa akan kehebatan Nabi Saleh alaihissalam yang bisa mengeluarkan dari batu tersebut seekor unta betina. Lalu kata Nabi Saleh alaihissalam, tantangan kalian sudah aku lakukan. Sekarang kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang telah kalian tadi janjikan, ketika aku bisa mengeluarkan unta betina ini dari batu ini, kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa pada kenyataannya? Kaum Samud tetap mengingkarinya, tidak mau mengikuti dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kaum kafir yang selalu menolak akan kebenaran yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika unta betina ini sudah keluar dari batu, lalu Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya,
wahai kaumku, ini merupakan untanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, wa ya qaumi hadza naqatullahi ayatan lakum. Wahai kaumku, ini adalah untanya Allah. Ini menunjukkan bahwa unta ini merupakan unta yang sangat luar biasa, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kalimat naqatullah, unta yang sangat luar biasa. Karena apabila sesuatu yang disandarkan dengan Allah seperti Baitullah, itu menunjukkan tempat yang sangat mulia. Begitupun dengan untanya Nabi Saleh alaihissalam. Untanya Nabi Saleh disandarkan kepada Allah dengan kalimat naqatullah. Ini merupakan bahwa untanya Nabi Saleh merupakan unta yang sangat mulia karena disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi Saleh alaihissalam, wahai kaumku, dikarenakan ini merupakan untanya Allah sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, fadharuha ta'kul fil ardi, maka biarkanlah ketika unta ini mau makan dan minum di muka bumi ini, wala tamassuha bisu'in, dan jangan sekali-kali kalian untuk mengganggu ataupun menyakiti unta ini. Karena ketika nanti kalian mau menyakiti unta ini atau bahkan mau membunuh unta ini, maka fayakhudzakum bi'adzabin alim, Allah akan menurunkan siksa adab yang sangat pedih. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, karena kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, tetap tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya kaum Samud alaihissalam merencanakan untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Di dalam sejarah disebutkan ada 9 orang yang berkumpul untuk merundingkan, mendiskusikan dan bermusyawarah agar untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Dari ke-9 orang tersebut ada 2 orang wanita. Yang pertama, seorang wanita yang janda, yang kaya raya, yang cantik jelita. Beliau menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa membunuh untanya Nabi Saleh, maka aku siap menikah dengan siapapun yang bisa membunuh untanya Nabi Saleh. Lalu yang kedua ada juga seorang wanita, yang mana wanita ini merupakan wanita yang sangat kaya raya dan mempunyai putri-putri yang sangat cantik jelita. Beliau juga menawarkan, barang siapa di antara kalian yang bisa membunuh untanya Nabi Saleh, maka kalian boleh memilih di antara putri-putriku yang sangat cantik ini untuk dinikahi oleh kalian. Akhirnya setelah kedua wanita ini memberikan penawaran yang sangat luar biasa, ada 2 orang pemuda yang mengacungkan tangan bersedia untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Disebutkan dalam sejarah, pemuda yang pertama yang bernama yaitu Musaddaq bin Muhajir. Lalu yang kedua, Gidar bin Salif. Musaddaq bin Muhajir ini dan Gidar bin Salif ini mulai merencanakan untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Lalu melihat di mana keberadaan untanya Nabi Saleh alaihissalam, dan ketika sudah diketemukan untanya Nabi Saleh alaihissalam, mulailah beraksi kedua pemuda ini, yaitu Musaddaq bin Muhajir dan Gidar bin Salif ini, untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Yang pertama, yaitu Musaddaq bin Muhajir melepaskan anak panahnya, dan tepat ketika anak panahnya dilepaskan itu tepat di betisnya untanya Nabi Saleh alaihissalam, sehingga untanya Nabi Saleh alaihissalam terjatuh, terkena anak panahnya yang dilepaskan oleh Musaddaq bin Muhajir ini. Ketika untanya Nabi Saleh alaihissalam
sudah terjatuh, lalu didatangi oleh Gidar bin Salim, lalu dibunuhlah untanya Nabi Soleh alaihissalam oleh Gidar bin Salim. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Kaum Samud mendustakan ajakan dari Nabi Soleh alaihissalam dan membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Lalu kedua pemuda ini kembali ke kampungnya, memberikan kabar bahwa mereka berdua ini telah berhasil membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam, dan disambut oleh kaumnya, disambut pahlawan yang bisa membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Lalu kaumnya Samud ini mendatangi Nabi Soleh alaihissalam dan berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Wahai Soleh, untamu sudah kami berhasil bunuh. Sekarang mana buktinya? Turunkan siksaan azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang juga." Ini sama seperti kaum-kaum sebelumnya menantang akan turunnya azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalian sudah keterlaluan. Aku sudah mengingatkan kepada kalian agar supaya tidak membunuh unta ini, karena unta ini merupakan untanya Allah Subhanahu wa taala. Unta yang sangat luar biasa, unta yang sangat mulia. Tapi kenapa kalian membunuh unta kitanya ini?" Maka oleh karena itu, kata Nabi Soleh alaihissalam, "Tunggulah 3 hari. Setelah 3 hari, kalian akan merasakan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala." Menurut para ulama ahli tafsir disebutkan, Nabi Soleh alaihissalam menyebutkan 3 hari akan datangnya siksa Allah terhadap kaum Samud. Ini menunjukkan, memberikan kesempatan kepada kaum Samud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya, setelah diberikan 3 hari, keleluasan 3 hari untuk menunggu datangnya siksa dari Allah, kaum Samud pada kenyataannya tidak mau bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari keempat mulailah turun azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Yang mana pada hari yang pertama, kaum Samud ini wajahnya mulai menguning. Lalu pada hari yang kedua, wajah dari kaum Samud ini mulai memerah. Dan pada hari yang ketiga, kaum Samud ini wajahnya mulai menghitam. Ketika wajah kaum Samud ini sudah menguning, memerah dan menghitam, maka turunlah azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa halilintar yang sangat keras, dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, dan hancur luluh lantahlah kaum Samud pada waktu itu dikarenakan perbuatannya mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman terhadap ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagi kita semuanya. Jikalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah, jikalau kita mengingkari akan perintah-perintah Allah, maka tunggulah azab dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang jelek, sehingga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.